Halo teman-teman semua, kali ini Mimin mau bahas salah satu topik dalam strategi merek, yaitu emotional branding. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Apriana Elizabeth Aruli, NPM 63, dari jurusan S1 Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran. Emotional branding itu apa sih? Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu. Bisa karena harganya yang lebih murah, banyak diskon, akses ke barang mudah, kualitas barang oke, ataupun barang tersebut banyak variannya, dan lain-lain. Namun, ada cara yang lebih efektif untuk dapat mempengaruhi konsumen. Apa itu? Jawabannya adalah emosi. Manusia membeli berdasarkan emosi dibandingkan dengan logika. Bahkan terdapat suatu pernyataan yang menyatakan bahwa kesadaran dan relevansi dapat membuat merek kuat dan besar, tetapi emosional mampu membuat merek dengan hebat. Dengan ini, diketahui bahwa emosi yang terlibat dalam pembelian dapat menciptakan ikatan dengan pelanggan yang berkontribusi langsung untuk membangun keuntungan dan keloyalan konsumen. Berikut ini adalah pengertian emotional branding menurut Mark Dugobet tahun 2005. Strategi ini dilakukan dengan berusaha menargetkan aspek emosional konsumen dan mengaitkan merek dengan mereka. Pendekatan pemasaran dipersonalisasi sehingga mampu membentuk ikatan yang cukup kuat dan membangun koneksi secara pribadi dengan konsumen. Dengan cara ini, konsumen merasa dekat dengan brand dan menghubungkan diri dengan produk yang ditawarkan. Untuk menerapkan strategi emotional branding ini, menurut Mark Gove, maka sebuah brand perlu menerapkan 10 langkah penting yang disebut 10 perintah emotional branding, di mana tahapannya akan menjelaskan satu persatu. Dari konsumen menuju manusia. Dalam lingkaran komunikasi, konsumen seringkali dianggap sebagai musuh yang harus diserang oleh produk-produk perusahaan. Tapi dengan win-win solution dasarkan pada hubungan yang saling menghormati antara perusahaan dan konsumen, yang menganggap bahwa konsumen bukan hanya sebagai objek, tapi juga mitra, akan menimbulkan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen. Yang kedua, dari produk menuju pengalaman. Membeli hanya untuk memenuhi kebutuhan digerakkan oleh harga dan kenyamanan. Sebuah pengalaman produk atau pengalaman berbelanja mempunyai nilai tambah dan akan bertahan dalam memori emosional konsumen sebagai suatu hubungan yang tercipta pada tingkatan yang bukan sekedar memenuhi kebutuhan saja. Dari kejujuran menuju kepercayaan. Kejujuran adalah syarat mutlak dalam bisnis saat ini serta merupakan hal yang sangat diharapkan oleh para konsumen dari para penyedia barang dan jasa. Sedangkan kepercayaan lebih mengikat erat. Strategi ini memberikan kenyamanan total bagi konsumen atas pilihan mereka. Dari kualitas menuju preferensi. Kualitas merupakan suatu penawaran yang penting untuk tetap berada dalam bisnis. Sedangkan preferensi terhadap suatu merek memiliki hubungan yang nyata dengan kesuksesan. Konsumen tidak akan berhenti mengkonsumsi suatu merek jika mereka memiliki preferensi terhadap merek tersebut. Dari kemasyhuran menuju aspirasi. Kunci utama suatu merek ingin diingat, maka harus mengekspresikan sesuatu yang sesuai dengan aspirasi konsumen dan harus mampu menjadi produk yang diharapkan oleh konsumen. Dari identitas menuju kepribadian. Identitas merupakan sebuah pengakuan, sedangkan kepribadian merupakan suatu karakter dan karisma. Identitas merek merupakan suatu yang unik dan mengekspresikan suatu perbedaan dalam kompetisi. Tetapi itu hanyalah sebuah langkah awal. Kepribadian merek di sisi lain menciptakan karakter dan karisma para merek yang memberikan dorongan secara emosional. Dari fungsi menuju perasaan. Fungsionalitas dapat menjadi kesan jika penampilan dan kegunaan didesain tanpa mempertimbangkan faktor perasaan. Penciptaan suatu produk seharusnya adalah agar produk tersebut lebih diingat dan lebih menarik konsumen dengan menggugah konsumen melalui pengalaman panca indera. Dari ubiquitas menuju kehadiran. Ubiquity berarti dapat dilihat, sedangkan emotional presence memiliki arti dapat dirasakan. Umumnya, strategi brand presence berdasarkan pada konsep jumlah bukan kualitas, karena memang ditujukan untuk meningkatkan efek kehadiran merek. Sebaiknya, strategi tersebut berfokus pada suatu cara yang lebih inovatif untuk menciptakan hubungan yang nyata dan tahan lama. Dari komunikasi menuju dialog. Komunikasi lebih bersifat satu arah, sedangkan dialog lebih bersifat dua arah. Kemajuan dalam media digital memungkinkan hal ini dapat terjadi, yang akhirnya membangun kemitraan yang berharga antara konsumen dengan perusahaan.
Dari pelayanan menuju hubungan. Pelayanan adalah menjual, hubungan adalah penghargaan. Hubungan berarti bahwa orang-orang yang berada di balik merek tersebut sungguh-sungguh berusaha untuk memahami dan menghargai konsumen mereka. Salah satu perusahaan yang mampu menerapkan 10 perintah emosional branding datang dari perusahaan penyedia jasa seluler. Salah satunya adalah Indosat. Berikut ini adalah bagaimana cara Indosat melaksanakan perintah emosional branding melalui program marketingnya. Emotional branding berperan sebagai penentu kesuksesan sebuah brand dalam sebuah kompetisi pasar. Identitas sebuah brand dapat dibentuk dengan menghubungkan brand dan konsumen secara personal. Membangun emosi ini biasanya mengacu pada rasa percaya konsumen terhadap brand. Dengan kata lain, rasa percaya konsumen terbangun karena adanya keterlibatan emosi mereka dengan sebuah brand. Konsumen membeli produk dari brand tertentu bukan semata-mata karena kebutuhan, tetapi transaksi yang dilakukan berdasarkan keinginan atau hasrat mereka. Coca-Cola adalah salah satu perusahaan yang mampu menciptakan emotional branding pada kampanye emosionalnya, salah satunya Share and Coke yang berupa pemberian emoticon pada desain minuman kalengnya. Hal ini dilakukan oleh Coca-Cola karena Coca-Cola merasa bahwa konsumen memberi nilai tinggi pada ekspresi diri, cerita individu, dan tetap berhubung dengan temannya. Kampanye ini juga dimaksudkan untuk mempromosikan merek Coca-Cola. Tujuan utama emotional branding yaitu membangun brand yang kuat di mata audiens dengan menciptakan branding yang mengacu pada pengalaman dan keinginan emosional konsumen secara mendalam. Selain membangun hubungan dengan pelanggan, juga untuk memberikan nilai pada brand atau produk dalam jangka waktu yang panjang. Kemitraan dan komunikasi adalah kunci untuk menciptakan emotional branding yang kuat. Investasi yang paling penting dalam membangun suatu brand adalah membangun emosi konsumen. Strategi merupakan janji dan nilai yang diberikan kepada konsumen untuk menikmati brand tersebut dengan panca indera mereka. Menurut Mark Hobe tahun 2005, terdapat 4 pilar penting emotional branding yang perlu diketahui. Nah, pilar-pilar ini menyediakan blueprint dari strategi emotional branding yang sukses. Apa aja ya? Yang pertama adalah hubungan. Dalam membangun hubungan, merek harus menciptakan keterikatan secara mendalam serta menunjukkan apresiasi kepada konsumen. Selain itu, juga memberikan konsumen pengalaman emosional yang mereka inginkan dan berkesan. Yang kedua adalah pengalaman panca indera. Pengalaman dibangun berdasarkan faktor panca indera yang bisa dirasakan nikmati oleh konsumen. Beberapa komponen panca indera tersebut adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah imajinasi. Pilar imajinasi dalam strategi emotional branding adalah mengaplikasikan setiap aspek imajinatif dari konsep merek menjadi sebuah bentuk desain merek yang mampu mengunggah aspek emosi konsumen. Yang terakhir adalah visi. Visi menjadi faktor utama bagi keberhasilan brand dalam jangka waktu yang panjang. Posisi brand harus stabil atau selalu berada dalam kondisi keseimbangan agar dapat terus memperbarui brand ini secara berkelanjutan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai materi emotional branding. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe kalau kalian merasa materi ini bermanfaat. See you!